Pada 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia mengalami kemerdekaannya. Namun banyak sekali pihak-pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dengan hal itu, sebagai masyarakat Indonesia ingin lebih memperjuangkan kemerdekaannya dan mengakui kedaulatannya bahwa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan setelah berkian-kian tahun mengalami penjajahan di tanahnya. Kedatangan sekutu dan ACA. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, datangnya pasukan sekutu ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti tentara Jepang. Namun mereka datang bersama ACA, pihak Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Namun pihak Indonesia pun tidak menerima hal tersebut karena mereka tidak ingin Indonesia tidak dijajah lagi. Mula terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda karena hadirnya Belanda melalui nikah. Hal ini memicu konflik antar daerah. Pada saat itu terjadi bentrokan para rakyat karena para rakyat mempertahankan kemerdekaan mereka. Menariknya, pada saat itu banyak sekali para pejuang yang masih tergolong sangat muda. Bahkan ada para pejuang yang masih seorang pelajar. Tetapi tidak mematahkan semangat mereka untuk membela tanah air. Perlawanan rakyat terjadi di berbagai kota. Dengan senjata sederhana dan semangat tinggi, rakyat dan para pejuang melawan pasukan yang memiliki senjata lebih modern. Salah satu peristiwa heroik terbesar terjadi pada saat ketika pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Peristiwa itu yang menunjukkan semangat tinggi para rakyat Indonesia hingga dikenang sebagai Hari Pahlawan. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Tantangan bangsa pasca proklamasi. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti ekonomi yang belum stabil, pemerintahan yang masih baru, serta kondisi negara yang belum sepenuhnya aman. Meskipun begitu, bangsa Indonesia juga tetap berusaha membangun negara yang baru merdeka ini. Namun sekarang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak harus menggunakan senjata, tetapi bisa dengan belajar, berkarya, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan hal itu, kami sebagai generasi muda harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah diberikan oleh pahlawan kita sebelumnya. Dengan belajar dan terus mempertahankan sikap nasionalisme yang sudah berkembang dan diberikan oleh pahlawan kita dan ditanamkan dari kita kecil. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini Semangat perjuangan harus tetap hidup meski zaman sudah berubah. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya.